Seperti yang kita ketahui, penyebaran dari virus corona yang juga mungkin banyak Anda dengarkan dari berita-berita atau juga mungkin informasi-informasi, harap dicek dulu kebenarannya sahabat Sonora dan jangan panik, tapi tetap waspada ya. Nah, malam hari ini biar Anda juga lebih waspada dalam peruntungan kehidupan Anda, seperti biasa ya, saya malam hari ini menemani ada Theodora Mayang bersama dengan pakar Feng Shui kesayangan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Mas Kang Singhuat. Kita sapa dulu, halo selamat malam. Halo, selamat malam, Ayo, apa kabar? Baik, sehat Mas Kang? Sehat terus. Sehat ya. Gimana? Apakah mulai tidak keluar rumah atau gimana nih sekarang ini? Iya nih, kita karantina sukarela. Karantina sukarela, karantina mandiri ya? Harus dong. Iya, daripada menebarkan kepada orang lain atau terkena dari orang lain kan ya Mas Kang ya? Iya, utamain jaga diri sendiri dulu. Betul. Supaya nggak kenapa-napa. Nah, itu dia tuh ya. Nah, banyak juga sekarang ini yang kita dengarkan bahwa kan anak-anak sekolah diliburkan gitu kan. Lebih baik tinggal di rumah saja gitu. Kalau di rumah aja nih biasanya ngapain aja sih Mas Kang? Pengen tahu deh. Belajar Hong Shui ya, maaf. Tetap ya belajar Hong Shui ya. Belajar Hong Shui dari zaman kapan sih mulai belajar Hong Shui nih Mas Kang? Dari kecil sih kan udah diajakin lihat lihat kafling tanah, lihat masih tanah, lihat pembangunan proyek rumah gitu ya. Iya. Oke, jadi udah khatam banget lah ya kalau ngomongin soal Hong Shui. Nah, malam hari ini mumpung mungkin sahabat Sonora yang mungkin harusnya tinggal di rumah atau kerja dari rumah, mungkin bisa juga berpikir untuk mulai ngeliat-liat nih rumahnya apakah sudah benar atau enggak, atau kalau mungkin misalnya berencana untuk beli tanah atau rumah gitu ya. Malam hari ini kita akan membahas mengenai Feng Shui tanah ataukah rumah. Lebih baik yang mana nih Mas Kang? Udah pasti bangun rumah. Bangun rumah ya? Iya. Oke. Juga nih, kan masih pada di rumah nih. Kalau lagi dengerin mereka semua ngecek rumahnya nih. Sambil dengerin kita dong ya. Jadi hari ini mau bahas tentang analisa bentuk kafling tanah. Iya, betul. Nah, biasanya tuh kalau mengecek kafling tanah yang bagus menurut Feng Shui itu Mbak Theo kira-kira tahu nggak apa aja tuh? Tanahnya harus murah Mas Kang. Enggak. Jadi yang harus dilihat adalah apakah tanah tersebut arahnya bagus gitu kan. Terus udah gitu daerahnya mungkin yang strategis atau gimana sih Mas Kang? Betul ya, jadi kalau hitungan bentuk atau arah kafling tanah itu kan biasanya dihitung kepala keluarganya. Ya, tapi terlepas dari itu juga ada beberapa hal yang kita mesti cermati, yaitu bentuk kaflingnya. Kalau menurut Feng Shui paling bagus itu, dan biasanya ini saya mulai dari yang paling umum ya. Paling umum ini? Umum, yaitu bentuk kafling tanah berupa bujur sangkar. Bujur sangkar. Iya, nah ini kenapa baik? Itu karena dia bentuknya seimbang ya, sesuai dengan diagram Patwa juga 8 mata angin. Jadi kita bisa atur kafling tanah yang berbentuk bujur sangkar ini dengan kualitas fungsi yang sangat baik. Ya, itu pertama. Itu yang kedua. Yang kedua itu persegi panjang. Ini yang paling umum kita temuin kafling tanah badan itu biasanya bentuknya persegi panjang kan Mbak Theo? Nah, persegi panjang dengan catatan, ada catatannya. Catatannya panjang dengan lebar itu perbandingannya 1:2. Panjang dengan lebar itu perbandingannya harus 1:2. Ya. Maksudnya? Nggak boleh terlalu jomplang. Ya, kayak kalau panjangnya kayak gerbong kereta, artinya kan lebarnya kecil, panjang banget ke belakang. Itu nggak bagus. Lalu? Ya, biasanya contohnya yang seperti ini itu ruko. Ya, ruko zaman dulu biasanya lebarnya 5, panjangnya 20 meter ke 25 meter ke dalam. Iya, betul. Nah, ini kita harus adain penyesuaian feng shui. Oke.
Tuh, dicatat. Langsung dicatat ya. Oke. Ya. Tuh, yang ketiga, Aha. yaitu adalah segi 4 tapi melebar. Segi 4 tapi melebar. Iya, jadi lebarnya lebih daripada panjangnya. Oke. Nah, ini kita hitungnya bagus tapi ada persyaratan khusus. Persyaratan khususnya apa nih? Ya, artinya ada bagian-bagian yang tertentu itu harus kita lindungi secara Hong Shui. Oh, oke. Bagian-bagian yang tertentu itu sangat sensitif dan bisa terserang dengan saci atau energi jelek. Oke. Harus dikondisikan. Ya, tadi ada bujur sangkar, ada Persegi panjang, persegi 4 lebar, ya. Ini 3 bentuk kafling rumah yang masih layak atau bagus untuk pengaturan feng shui. Lalu kita masuk yang tidak umum. Tidak umum, oke. Biasanya apa aja, Mbak Theo? Jajar genjang. Jajaran genjang udah pasti itu. Iya kan? Segitiga. Bulat. Ada kepercayaan umum itu kalau kafling tanah itu depannya kecil, belakangnya besar, itu artinya ngantong. Ngantong. Oh, oke. Itu bagus atau enggak justru? Nah, itu pada dasarnya bagus. Oh, oke. Tapi bagus, tapi kalau kita penataan feng shui-nya salah, malah bisa jadi jelek. Oh, oke. Enggak semuanya kafling tanah yang kecil di depan, lebar di belakang itu pasti ngantong, artinya bagus sekali. Enggak. Ya. Kalau nggak sesuai feng shui, pengaturannya juga bisa jadi jelek. Oke. Nah, yang udah pasti jelek itu kalau depannya lebar, belakangnya kecil. Oh gitu. Saya tadi pikir lebih bagus gitu kan. Jadi kantongnya di depan gitu Mas Kang. Enggak ya. Oke. Itu gimana tuh kalau kayak gitu? Nah, kita bahas yang lain dulu ya. Oke. Nah, itu yang saya sering ketemuin lagi ada bentuk tanah itu T. Ya, bentuknya T atau L. Oh iya. Oke. Jadi sama seperti yang tadi saya bilang, kecil di depan, belakangnya besar. Itu kan seperti L. Nah, ini juga nggak bagus. T dan L itu nggak bagus. T dan L itu nggak bagus. Oke. Ya, jadi cara siasatinya gimana? Kita mau supaya bentuknya kembali ke persegi panjang. Oke. Karena yang paling sempurna tadi itu adalah salah satunya persegi panjang itu ya Mas Kang ya? Jadi sebagian tanah itu harus kita manfaatkan untuk bangunan lain. Artinya terpisah dengan bangunan utama. Oh, mensiasatinya caranya adalah seperti itu ya? Iya. Oke, lalu? Nah, kalau ternyata luasnya nggak cukup, bisa dijadikan taman bermain atau kolam. Asalkan posisinya udah tepat, kolam itu di arahnya udah betul ya, feng shui. Itu cara siasatinnya. Oh, oke. Jadi pertama adalah harus tahu dulu mana tanah yang baik dan tidak. Karena kalaupun misalnya pas dapat kan kadang-kadang mungkin kita dengan sesuai budget kita gitu ya Mas Kang ya. Dapatnya misalnya yang L atau misalnya yang ngantong tadi atau misalnya yang kecil di depan tapi kecil di belakang, di depannya lebar. Nah yang kayak gitu, itu berarti harus memang dikonsultasikan bagaimana caranya memaksimalkan sudut-sudut atau bagian-bagian yang gak bagus gitu ya? Betul, yang gak bagus kita bisa tanggulangin, yang bagus kita optimalin kalau posisi tanah yang agak tidak beraturan seperti itu. Oke. Ya, lalu ada satu lagi nih, yaitu bentuk U. Bentuk U? Jadi dia ada di kiri dan di kanan dan di belakang, tengahnya hilang. Oh gitu. Siapa yang mau jual tanah kayak gitu Mas Kang? Tetap. Oke. Ini bentuk tanah atau bentuk rumah? Bentuk tanahnya ya? Tanah. Oke. Iya. Nah, jadi ini harus dicermatin sih. Kadang kan pikirnya fine aja. Apalagi dengan arsitektur modern yang sekarang itu bentuk rumah itu aneh-aneh. Iya benar. Ya. Nah, jadi kalau udah seperti itu nggak sesuai dengan hitungan Hong Shui atau alam.
Oke. Jadi itu harus kita benerin gitu ya? Iya. Nah, Oke. ini nggak bagus kenapa? Karena ada bagian yang hilang. Artinya harusnya dengan hitungan 8 mata angin itu patkuanya jadi nggak seimbang. Sisi yang hilang. Iya. Gitu.